minta tolong ada yang bacakan kitab nih. Mungkin Ustaz Imam, silakan Ustaz Imam. Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-siddiq wal wafa wa ba'du. Teman-teman sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pembahasan tentang kitab Minhajul Talibin karya Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, dari kitab Al-Udhiyah. Kitab Al-Udhiyah tentang penyembelihan. Siap, silakan Ustaz Imam dibaca. Oh iya, Ustaz. Matannya dibaca. Ini kitab Busaid apa? Ini di Udhiyah. Kitab Al-Udhiyah. Ya. Kita nggak bahas teknis yang penyembelihannya. Kita bahas hukum-hukum udhiyah. Ya. Qala al-muallifu rahimahullah, Kitabul Udhiyati. Oke. Ya. Kitabul Udhiyah ini boleh dia ditasdid, boleh enggak? Boleh udhiyah, boleh juga udhiyah, walaupun mungkin yang populernya tidak ditasdid, udhiyah. Tapi boleh ditasdid. Di sini lawan berapa? Ini mungkin agak ke bawah lagi ininya, layarnya. Kenapa? Ke bawah ya? Yang di layar. Tahu nggak halaman berapa? Nah, ini nih, nggak ketemu. Ya udah. Di waktu duha, misalnya orang habis sholat id nyembelih, karena itu duha berarti. Itulah bukan maka disebut dengan udhiyah. Dan itu juga dari situ diambil kata adha, dari Idul Adha, adha. Korban doha yudohi. Bahkan orang Arab punya istilah pengorbanan, itu bahasa Arabnya apa? Tadhiyah. Jadi rela berkorban, pengorbanan itu istilah bahasa Arabnya tadhiyah. Satu akar kata. Oke, silakan Ustaz Imam. Dan udhiyah secara itu secara bahasa. Adapun secara istilah maka dia penyembelihan terhadap hewan ternak pada waktu tertentu. Oke, lanjut. Hiya sunnatun la tajibu illa bil tizamin. Oke, hukum udhiyah adalah sunnah. Sunnah dan tidak wajib kecuali dengan apa? Iltizam, dengan seorangnya berkomitmen mewajibkan atas dirinya. Gimana ceritanya? Kok bisa mewajibkan atas dirinya? Namanya apa itu? Nazar. Namanya nazar. Kalau dia bernazar, barulah kemudian jadi wajib. La tajibu illa biltizamin. Tidak wajib kecuali dengan kalau bernazar. Dan ini sunnah di sini sangat ditekankan, walaupun tentu sunnahnya sunnah bagi kita saja. Adapun bagi orang lain, yang dalam hal ini Rasulullah SAW, maka wajib atas beliau. Beliau sendiri bersabda, adalah kurban. Oke, dan ini mazhab Syafi'i, atau juga kita sebut mazhab mayoritas ulama. Adapun ada mazhab lain, yaitu mazhab Hanafi, menyatakan hukum nyembelih adalah hukumnya wajib. Adapun dalilnya kita bahwa hukum kurban adalah sunnah, tidak sampai wajib. Ya betul, dia diperintahkan. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Man kana lahu sa'ah falam yudahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang dia mampu berkecukupan nyembelih, maka janganlah dia dekat-dekat tempat sholat Id. Nah, ini hadis ancaman dan penegasan tentang hukum. Difahami oleh mazhab Hanafi, berarti wajib. Sampai Rasul ngancam gini. Tapi kata ulama yang lain, kata Imam Syafi'i, enggak. Ini ancaman penegasan saja. Buktinya Nabi dalam hadis riwayat Muslim lainnya bersabda,
idza ra'aitum hilala dzilhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala yaqrabanna wa arada ahadukum an yudhhiya fala ya'khudanna min sya'rihi wala min alfarihi syai'an. Jika sudah masuk Zulhijjah dan salah seorang di antara kalian mau berkurban, maka janganlah dia mencukur rambutnya ataupun menggunting kukunya sedikit pun. Di mana nih Ustaz Imam sisi pendalilan dari hadis ini bahwa hukum udhiyah ini sunnah nggak wajib? Gimana, Ustaz? Mana sisi pendalilan dari hadis ini bahwa hukum udhiyah itu sunnah nggak wajib? Wa roda ahadukum an yudhi. Ini perkataan Nabi SAW dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban. Lah perkataan ingin berkurban berarti kurban sunnah tidak wajib. Karena kalau wajib Nabi nggak bilang dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban. Jelas ya? Oke. Lanjut Ustaz Imam. Teman-teman jawab. Dosa nggak? Enggak, Ustaz. Tidak. Kenapa nggak dosa? Karena sunnah. Berkeras-keras mengingkari orang lain. Padahal sebenarnya itu sunnah. Seolah-olah itu dia meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Kemudian juga poin menarik berikutnya adalah bahwa ini dimulainya sejak 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Artinya kalau dia mau berkurban dari sekarang niat berkurban, besok boleh cukur rambut nggak dia? Sekarang dia mau berkurban besok boleh cukur rambut nggak? Boleh. Kok boleh? Katanya tadi kalau mau kurban nggak boleh cukur rambut. Belum Zulhijjah. Karena belum masuk Zulhijjah. Jadi harus masuk Zulhijjah dulu. Oke. Jelas ya? Jadi masih boleh nih rambut. Ya maksudnya masih boleh artinya belum kehilangan sunnah kita. Gitu. Bukan berarti setelah itu jadi haram, enggak. Setelah itu juga tidak dosa, cuma kehilangan kesunahan. Sampai tanggal berapa kira-kira? 1 Zulhijjah tanggal berapa? Dilihat nanti. Itu kalau udah 1 Zulhijjah, udah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dia disunahkan untuk tidak nyukur rambut, tidak gunting. Jelas ya? Malah para ulama nyatakan juga tidak mengambil apapun dari tubuhnya. Misalnya contoh ada kulit kulit kering, kayak terkelupas sedikit gitu ya. Itu jangan dicabut. Gitu. Kemudian apa lagi? Dan semisalnya. Itu jangan dihilangkan. Oke. Kemudian poin menarik ketiga dari pernyataan Imam An-Nawawi di sini adalah li muridiha, bagi orang yang mau. Berarti gini, kalau ada orang belum mau berkurban, dia disunahkan nggak kayak gini? Dia nggak mau berkurban. Disunahkan nggak untuk tidak mencukur rambut dan tidak gunting kuku? Disunahkan nggak? Nggak disunahkan. Tidak. Sekarang ada orang dia baru berniat nyembelih, baru berniat kurban itu tanggal 8 Zulhijjah. Baru berniat tanggal 8 nih baru nih, udah deh, kurban deh. Sebelumnya enggak. Berarti dia tanggal 1 sampai tanggal 7 disunahkan enggak untuk enggak nyukur rambut dan enggak gunting kuku? Tidak. Tidak. Kan waktu berlalu sepekan dia belum niat. Baru tanggal 8 baru dia niat. Baru sejak dia berniat lah baru disunahkan untuk tidak cukur rambut, tidak gunting kuku. Jelas nih 3 poin ini? Teman-teman jelas ya? Oke. Lanjut silakan. Mungkin saya mau pembaca lainnya, silakan membaca lain. Bang Zul, silakan Bang Zul dibaca.
wa an yadbahaha bi nafsihi. Bang Zul? Tes? Silakan. Tes? Ya mungkin enggak dengar. Ustaz Abid, silakan Ustaz Abid. Ustaz Abid. Hadir Ustaz. Ya, silakan. Wa an yadbahaha Wa an yadbahaha qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi bid'ahi amin. Wa an yadbahaha bi nafsihi wa illa fayashhadaha. Oke. Dan disunahkan juga untuk dia ini nyembelihnya dengan diri dia sendiri. Ini dia nyembelih sendiri. Jadi disunahkan dia motong sendiri. Dan ini sunnah tidak wajib ya. Ini sunnah tidak wajib, tapi ditekankan berdasarkan perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri menyembelih. Tapi boleh juga tidak melakukan itu sendiri, tapi mewakilkan. Seperti Nabi pun pernah melakukannya walaupun lebih sedikit, lebih jarang. Dan kalau sudah mewakilkan, maka disunahkan ngapain? Menyaksikannya saat disembelih. Jadi sunnah pertama paling tinggi, Anda nyembelih sendiri. Sunnah kedua, Anda mewakilkan dan menyaksikan saat penyembelihan. Berarti sunnah ketiga, Anda mewakilkan dan tidak menyaksikan. Itu level paling rendah. Jelas ya? Jadi nyembelih sendiri paling afdal. Nomor dua, saat penyembelihan live, video call WhatsApp misalnya contoh. Ya. Kemudian kalau enggak ya udah berarti ini sunnah juga, menyaksikannya juga sunnah. Ya udah. Diwakilkan tanpa disaksikan. Oh ya, tadi ada poin menarik keempat ya, tertinggal di kalimat yang kedua, yaitu hatta yudhi, sampai nyembelih. Berarti kalau ada orang, coba teman-teman jawab ya, dia berniat kurban, oke, tapi dia nyembelihnya baru tanggal 13 Zulhijjah. Pertanyaan saya, kapan dia berhenti disunahkan, nggak boleh cukur rambut, nggak boleh gunting kuku? Apakah dari tanggal 10 hari Lebaran? Lagi untuk cukur rambut dan untuk gunting kuku. Jelas ya? Oke. Jadi penting nih. Makanya kalau dia lebih cepat lebih cepat nyembelihnya, lebih cepat juga boleh nyukur rambut dan juga boleh gunting kukunya. Kalau lama ya semakin lama. Begitu. Kemudian wala yasihu, silakan. Wala tasihu, Abid lagi. Wala tasihu. Wa syartu ibilin an yaquna atau yaqana. Yat'ana. An yaqana fi sanati sadisa. Nah, syarat sahnya onta yang mau disembelih itu dia harus memasuki tahun ke-6. Artinya dia sudah genap 5 tahun full. Kemudian tentu habis 5 tahun full dia masuk tahun ke-6 walau sedetik. Gitu ya. Berarti nggak boleh kalau usianya di bawah itu, nggak sah. Berarti minimal usia unta untuk disembelih berapa untuk kurban? 5 tahun sempurna. 5 tahun sempurna. Tentu ini kita bicara kurban ya. Kalau buat nyate sendiri di luar hari-hari kurban, bebas umur berapa tahun juga. Terserah aja. Tapi kurban ada syarat usianya. Lanjut, Selabit. Wa baqarin wa ma'zin fi tsalitsah wa dha'nin fi tsalitsah. Adapun bakor sapi dan ma'az. Apa ma'az tadi, Ustaz Abid? Apa ma'az? Kambing. Kambing.
kambing biasa, kambing Jawa atau kambing kacang orang bilangnya, itu syaratnya masuk ke tahun ketiga, berarti harus sempurna 2 tahun. Berarti kalau belum sempurna 2 tahun, tentu tahunnya tahun Hijri ya, belum sempurna 2 tahun berarti belum sah untuk kurban. Kalau mau jadi sate, mau sembelih biasa, sah, bebas aja. Masih kecil gak boleh. Cuma kalau untuk kurban maka ada syarat. Lanjut, wado'nin fitani ya. Adapun do'en, apa do'en tadi Ustaz Abid? Domba. Domba, maka lebih ringan syaratnya. Dia cukup masuk ke tahun kedua. Berarti umurnya harus sempurna berapa tahun? Sempurna 2 tahun. setahun. Setahun ya. Sempurna setahun. Karena kalau sempurna setahun, masuk tahun kedua gitu maksud. Bukan sempurna 2 tahun, enggak. Sempurna setahun. Lantas masuk tahun kedua. Jelas ya? Jadi ulang. Kalau onta minimal berapa tahun? 5 tahun. Kalau sapi berapa tahun? 2 tahun. 2. Kalau kambing berapa tahun? 2. Oke. Kemudian unta dan sapi ini sah untuk 7 orang. Jadi 7 orang boleh patungan 1 sapi atau patungan 1 unta. Nah ini pendapat madzhab Syafi'i. Ada pendapat lain, unta bisa 10 orang. Tapi kita nggak pakai. Pendapat di luar madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i bilang 7. Dalilnya adalah hadis Hudaybiyah. Hadis Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Lanjut, wasyatu. Wasyatu an wahidin. Dan kambing, dalam artian di sini kambing dan domba, itu 1 orang. Ini cukup populer hukum ini. Boleh. Berarti, sebentar. Kalau 1 sapi, patungan 1 sekolahan, boleh nggak? Sah nggak buat kurban? Bang Jabar, sah nggak buat kurban? SMA Negeri 1 Depok nih, sekolah kamu nih, SMA 1 Depok. Dulu kan kamu rohis nih. Nah, itu ada nggak patungan kurban? Ada Ustaz. Ada. Ada. Satu angkatan misalnya 400 siswa. Satu angkatan, satu sapi. Sah nggak itu buat kurban? Enggak Ustaz. Nggak sah. Sebagai kurban nggak sah. Tapi kalau disembelih hewannya halal nggak dimakan? Halal Ustaz. Halal dimakan. Oke. Gimana triknya biar sah sebagai kurban? Gimana? Kan tentu pahala kurban lebih gede daripada pahala nyembelih biasa. Walaupun sama-sama kebaikan. Gimana biar triknya biar pahalanya pahala kurban. Gimana caranya? Ada yang punya ide nggak teman-teman? Teman-teman ada yang punya ide nggak? Menghibahkan mungkin saat ke 7 orang atas nama 7 orang. Oke, terus gimana? Yang lain dapat pahala gimana? Ada 400 anak, 7 orang doang, 393-nya ngapain? Berarti Imam. Pahala sedekah. Pahala sedekah. Oke, ini pahala untuk kasus ini. Memang madzhab Syafi'i dari madzhab yang lain agak strict dalam masalah kirim pahala. Tapi dalam masalah ini tidak mengapa. Jelas ya. Karena ada beberapa landasan lain. Kalau hal seperti itu solusi, jadi bisa dilakukan. Dan 7 orang ini tentukannya bebas ya, boleh ketua kelas, misalnya ada 7 kelas, ketua kelas boleh juga diundi. Tapi harus amanah 7-7-nya, harus kirim pahala, jangan lupa. Jadi tetap pada akhirnya semua dapat kebagian pahala. Lanjut, Bang Jabar silakan. Wa afdaluha ba'irun, thumma baqaratun, thumma da'nun, thumma ma'zun. Oke, mana yang paling afdol? Kurban pakai apa? Nomor 1 pakai unta. Nomor 2 pakai sapi, nomor 3 pakai domba, nomor 4 pakai kambing. Oke. Lanjut. Wa sab'u syahin afdalu min ba'irin. Dan 7 kambing. Jadi kalau ada orang, 1 orang Bang Jabar kurban 7 kambing. Boleh nggak 1 orang kurban lebih dari 1 hewan?
Boleh nggak? Boleh Ustaz. Boleh, bagus malah. Nabi aja kurban 100 onta. Ngeri banget. Udah onta 100 pula. Itu mahal. Satu onta misalnya 30 juta. Ini 30 kali 100. 30 juta kali 100. 3M Nabi kurban 3M. Oke. Ini orang 7 kambing lah. 7 kambing. Teman Bang Jabar, Kang Nafis kurban 1 onta. Jadi Kang Nafis kurban 1 onta, Bang Jabar 7 kambing. Mana yang lebih afdol? Yang 7 kambing. 7 kambing lebih afdol. Bang Jabar lebih afdol. Karena 7. Karena 7 kali 1. Sementara Kang Nafis itu dia 1 aja. Kalaupun dibikin 7 kali 1/7. Jadi ada keterbagian di situ sehingga tidak utuh pahalanya 1. Kalau Bang Jabar utuh. Tentu ini secara umum ya. Tapi bisa di-overlap oleh Kang Nafis pahala untanya kalau daging untanya sangat banyak. Bisa. Tapi secara umum konsep dasarnya bahwa 7 kambing lebih besar pahala daripada satu sapi atau 1 unta. Lanjut. Wasyatun afdalu min musyarakatin fi ba'irin. Karena itulah efeknya berarti hukum berikutnya. Orang kurban 1 kambing lebih afdol daripada dia patungan 7 orang untuk 1 ekor unta. Jadi mending patungan bertujuh atau mendingan kurban sendiri. Besar pahalanya kurban sendiri. Karena lagi-lagi ketersendirian dan keutuhan ini punya efek terhadap besarnya pahala. Tapi tetap bisa dibalap dengan pahala kalau daging kambingnya daging sapinya atau daging untanya banyak banget. Itu bisa dibalap yang kambing tadi, bisa dikalahkan. Tapi ini konsep dasar secara umum dan pada akhirnya seorang berusaha mengamalkan yang lebih utama. Kalaupun dia kadang-kadang mengamalkan yang tidak utama, tidak mengapa juga. Tapi dia berusaha. Mungkin ada kondisi lebih utama patungan misalnya. Ada kondisi. Karena daging untanya besar, banyak. Sapinya gitu juga. Lebih banyak sapi 1 daripada 7 kambing misalnya contoh. Nah, ini maka lebih. Atau misalnya dia di lingkungan yang nggak makan kambing. Kalau dia kambing pada nggak makan, mendingan dia nyembelih sapi. Begitu kurang lebih. Oke ya, clear ya. Oke ya, lanjut. Yang Jabar lagi. Wa syartuha salamatun min aibin yanqusu lahman. Dan syarat sah berikutnya terkait dengan fisik hewannya adalah dia terbebas dari aib yang mengurangi daging. Dari aib yang mengurangi daging. Berarti harus terbebas dari aib, dan aibnya nggak semua aib. Tapi aib yang mengurangi daging. Seperti apa misalnya? Ya, terus ya. Fala tujzi ajfa'u. Maka tidak sah kalau dia ajfa. Kalau dia apa? Dia ajfa, yaitu yang kurus banget. Nah, kambing kurus banget, nggak sah tuh malah. Lanjut. Wa majnunatun. Begitu juga yang gila, yang tidak waras. Ya memang hewan dianggap tidak berakal ya, tapi tidaknya ada yang parah nih, ya nggak waras gitu kambingnya. Itu nggak boleh dan nggak sah karena dia berarti akan berkurang dagingnya dari sisi dia makannya nggak benar. Yang lain makan, dia lagi main. Yang lain makannya banyak, dia makannya asal-asalan. Kan begitu. Sama juga majnunah. Lanjut. Wa maqtu'atu ba'di udhunin. Sudah. Jadi itu contoh majnunah ya. Jadi majnunah jangan dikira ini kayak emang orang berakal gila. Nggak gitu ya. Cuma dia kelakuannya aneh aja gitu. Nggak makan, cuma keliling-keliling doang gitu maksudnya. Terus berikutnya, maqtu'atu ba'di udhunin. Dia terpotong sebagian kupingnya. Jadi sebagian kupingnya terpotong. Meskipun sedikit nggak sah. Lanjut. Karena kalau kuping terpotong itu nanti dia tidak seimbang sehingga otomatis dia makannya tidak maksimal dibandingkan teman-teman yang lain. Sama ntar juga ada, misalnya matanya sebentar ntar ada penjelasan wadatu arojin ya terus wadatu arojin wa awarin wa maradin wa jarabin bayyinin. Oke. Dan juga tidak sah kalau dia pincang, karena pincang berarti mempengaruhi banyak rumput yang dimakan. Tidak sah juga kalau dia awar, datu awar, itu matanya sebelah tidak berfungsi, atau picek misalnya, atau kurang sehat, karena lagi-lagi dia berpengaruh pada dia makan daging. Makan rumput, hingga nanti dagingnya sedikit. Wa marodin juga dia kalau sakit, datu marod, nggak sah, sakit. Wa datu jarabin bayyinin, dan juga kalau dia penyakit kulit yang jelas.
mungkin ada beberapa aib di sini yang nggak terlalu mempengaruhi daging ya, seperti kuping terpotong sebagian meskipun sedikit, dan juga kulit penyakit kulit yang jelas. Ini nggak terlalu sebenarnya berpengaruh pada daging, tapi para ulama kemudian nyatakan berdasarkan teks hadis juga bahwa ini hewan tidak sah. Tidak sah. Kemungkinan kuping ini karena dia nampak betul ya. Dia aib sebenarnya, aib. Oke, lanjut. ولا يضر يسيرها. Nah, kemudian kata Imam An-Nawawi, dan ini tentu kaidahnya adalah kalau beliau mengatakan ini, normalnya ini adalah ucapan Imam An-Nawawi dan juga ucapan siapa? Siapa Bang Jabar? الرافعي Ustaz. Ar-Rafi sekaligus. Jadi pada dasarnya ini ucapan Imam An-Nawawi dan juga ucapan Imam Ar-Rafi. Nah, kemudian ada perkataan mereka berdua di sini tidak membahayakan kalau sedikit. Jadi aib tadi kalau sedikit tidak masalah yang barusan itu. Kalau sedikit. Lanjut. Wala faqdu qurunin. ولا فقد قرن وكذا شق أذن. Sebentar. Juga tidak membahayakan. Artinya tidak membahayakan, tetap sah, tidak mempengaruhi keabsahan. Tetap sah. Apa? Kalau nggak punya tanduk. Jadi kalau nggak punya tanduk, sah nggak? Sah juga. Layadur, nggak masalah. Begitu juga kalau robek telinganya. Jadi bukan terpotong, tapi robek aja. Atau berlubang. Ya. Bolong tapi nggak berlubang, atau dia berlubang. Jadi bisa dia robek, bisa dia bolong, terlubangi, tapi nggak kelihatan bolongnya, atau dia kelihatan bolongnya. Jadi tiga ini nggak masalah. Fil asah menurut pendapat ulama Syafi'i yang lebih benar. Lanjut, قلت الصحيح المنصوص يضر يسير الجرب والله أعلم. Kata Imam An-Nawawi, sekarang baru Imam An-Nawawi sendiri. Tadi barang-barang Imam Rafi'i, yaitu pendapat yang benar. Dan bahkan ada dalam kitab Syafi'i adalah bahwa kalau penyakit kulit meskipun sedikit itu mempengaruhi keabsahan hewan kurban. Wallahu a'lam. Lanjut, gantian Kang Nafis, silakan Kang Nafis. Masih Bang Jabar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa yadkhulu waqtuha idza irtafa'at asy-syamsu karumhin yawman nahri thumma mudiyun qadri raq'ataini thumma mudiyu qadri raq'ataini wa khutbataini khafifataini. Wallahu a'lam. Oke. Oke, kita lanjut. Wa yadkhulu waqtuha, dan masuk waktunya salat, waktu penyembelihan. Kapan mulai nyembelih? Boleh. Idza irtafa'ati syamsu. Kalau matahari sudah meninggi setinggi tombak. Ini kurang lebih 20 menit setelah syuruk, setelah terbit matahari. Pada hari nahar, itu tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian ditambah kadar 2 rakaat. Dan kita tahu bahwa rakaat salat Id, Idul Adha disunahkan rakaat pertama baca surat apa? Kita tahu. Rakaat pertama disunahkan baca surat apa? Qaf. Surat Qaf, bagus. Rakaat kedua baca surat Al-Qamar. Al-Qamar. Nah, kira-kira, dan ini pernah dipraktikkan juga, pernah dicoba juga. Ini 2 surat ini kalau dibaca kayak gitu kira-kira 20 menit. Kira-kira 20 menit. Oke, lanjut. Kemudian 2 khutbah yang ringan. Khutbah ringan kita anggap aja misalnya berapa nih? 7 menit lah ya, 7 menit. Oke, berarti total ya 7 menit lah. Total berarti setelah syuruk ya 20 menit, terus tambah 20 menit sholat, atau setengah jam nih Qaf dan Al-Qamar baca agak moles, berarti setengah jam. Berarti 50 menit, kemudian tambah khutbah yang ringan. Ya jangan 7 menit lah, 10 menit biar genap. Berarti total sejam. Maka dalam madzhab Syafi'i, patokannya itu bukan orang udah sholat atau belum. Patokannya bukan itu. Patokannya adalah waktunya. Jadi meskipun orang belum selesai sholat, tapi kalau kadar waktunya sudah sebenarnya ini cukup untuk sholat dan khutbah, maka sudah boleh nyembelih. Jelas ya? Nih, jadi kadar waktunya.
seperti itu. Jadi kira-kira dari syuruk, wah berarti sejam setelah syuruk udah boleh nyembelih. Lanjut. Wa yabqa hatta tagruba akhir ayyamit tasyriqi. Dan terus seperti itu, ini boleh nyembelih meskipun malam, meskipun sore boleh sampai tenggelam matahari di hari terakhir hari tasyrik, berarti tanggal 13 Dzulhijjah terakhir maghrib itu batas. Sebelum itu masih boleh meskipun malam. Qultu irtifa'us syamsi fadilatun wasyartu tulu'uha thumma mudiyyu qadri rak'ataini wal khutbataini wallahu a'lam. Kata Imam Nawawi, saya katakan, berarti ini kritikan Imam Nawawi, bahwa sebenarnya menunggu matahari tinggi itu keutamaan aja, sah sebelumnya kok. Berarti di sini Imam Nawawi bilang bahwa 20 menit pertama tadi itu tidak harus, boleh di skip. Wa syartu tuluha, syaratnya cuma terbitnya saja. Asal terbit udah. Kemudian semua mudiyu qadar rakaatnya wal khutbah, kemudian kadar 2 rakaat dan 2 khutbah. Berarti kalau menurut Imam An-Nawawi dan yang benar yang mu'tamad bahwa 40 menit aja setelah syuruk sudah sah untuk membeli hewan kurban. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Wa man nadhara muayyanatan faqala lillahi alayya an udhiya bihadhihi lazimahu dhubhuha fi hadzal waqti. Kalau ada orang bernazar hewan tertentu, dia mengatakan wajib atas saya untuk Allah menyembelih hewan ini, dia tunjuk. Misalnya ada kambing warna biru kecoklat, warna putih kecoklatan, tunjuk ini. Maka dia harus menyembelih kambing itu tersebut, kambing. Lah kalau apa? Pada masa penyembelihan tersebut. Kalau kambingnya sakit, mati, fa'in talifat qablahu, fala syai'a alaihi. Kalau kambing tersebut mati sendiri sebelum waktu penyembelihan, ya, maka dia tidak kena kewajiban apa-apa. Wah, kambingnya mati ternyata nih. Kalau udah dinazarkan, ya udah dia nggak wajib ganti, udah dia nggak ngapa-ngapain, nggak nyembelih nazar. Orang hewan yang dia nazarkan mati sendiri, wa in atlafaha lazimahu an yashtariya biqimatiha mithlaha wa yadbaha fihi. Dan kalau dia sendiri yang merusak, artinya dalam hal ini membunuh, mematikan kambing tersebut, dia apain ya misalnya? Dia kasih air, ternyata airnya mengandung racun gitu ya, mati. Maka dia wajib membeli kambing lain seharga kambing tadi, kemudian nyembelih kambing yang dia beli tersebut. Jelas ya? Jadi ini kalau bernazar hewan tertentu, ditunjuk hewannya, maka dia wajib nyembelih hewan tersebut. Kalau hewan tersebut mati, maka dilihat mati sendiri atau dibikin mati sama dia. Kalau mati sendiri, maka dia udah nggak punya kewajiban apa-apa. Kalau dia bikin mati, maka dia wajib ganti seharga hewan tersebut. Jelas sampai sini Kang Nafis dan teman-teman? Oke, lanjut. Jelas, Sat. Gantian. Siapa nih sekarang? Syukran, Sat. Siapa nih gantian nih? Bang Zul nggak bisa ya. Ustaz Salman ya, Ustaz Salman. Ustaz Salman, silakan. Wah, Ustaz Salman datang ngapain? Coba. Tes. Ustaz Salman Al-Farisi. Tes. Dengar nggak? Oke, kita skip dulu. Ustaz Imam silakan lagi deh, boleh. Tes, Ustaz Imam. Dengeran nggak? Ya. Silakan. Wa in nadhara fi dhimmatihi thumma ayyana lazimahu dhabhuhu fihi. Oke, kalau dia bernazar, tapi nazarnya nggak nunjuk hewan, dia bernazar aja. Contoh dia bilang dalam hatinya, ya orang ini ya, kalau saya terima kerjaan di bank syariah X gitu ya, maka saya akan nyembeli kambing. Tapi dia nggak nentuin kambingnya mana, maka dia wajib nyembeli kan nih, nggak wajib kurban kan. Fa'in talifat qablahu, tapi kalau kambingnya nih keburu udah dibeli sama dia buat nyembeli, mati sendiri kambingnya. Baqiyal aslu alaihi fil asl. Maka dia tetap wajib nyari kambing lain. Kok kenapa beda gitu Ustaz Imam?
Kalau dia nentuin kambing, kambingnya mati sendiri, dia udah nggak kena kewajiban apa-apa lagi. Tapi kalau dia nggak nentuin kambingnya, dia cuma bernazar nyembeli kurban aja, ternyata kambingnya mati sendiri, dia tetap wajib ganti, wajib nyari yang lain. Kenapa Ustaz Imam? Kira-kira kenapa dibedakan? Apa furuk? Atau ada yang lain teman-teman tahu? Jadi kalau tadi yang pertama nih, ya silakan, tadi saya dengar ada yang mau jawab. Karena kalau yang pertama dia emang menazarkan si kambingnya Ustaz, si hewannya untuk disembelih. Sehingga kalau Sedangkan hewannya ini hilang, hewannya ini rusak, mati, maka ya dia nggak bisa diganti karena ya hewannya Ya, kan karena- yang dia nazarkan si X ini. udah nggak ada sendiri dan itu bukan kesalahan dia. Oke, bagus. Sementara kalau Ya. ini kasusnya dia Sedangkan nazar kalau yang kedua dia nazar pengen nyembelih aja. nazar perbuatan, bukan nazar benda. Nazar apa? Nazarnya terkait perbuatan menyembelih. Bagus. Berarti kalau kambing yang dia beli buat menunaikan nazarnya ini meninggal sendiri, mati sendiri, maka dia tetap wajib ganti karena nazarnya bukan nazar nyembelih hewan tertentu, tapi nazarnya apa? Nyembelih hewan apapun. Jelas ya? Bagus penjabar. Bagus. Lanjut Ustaz Imam. Waktu sytaratun niyatu. Oh, wa tushtaratu ya. Oh, di sini di buku saya wa yushtaratu ya. Boleh. Wa tushtaratun niyatu inda dzabhi in lam yasbiq ta'yinun. Oke. Kalau dia wajib berniat, orang ini wajib berniat. Saat kapan? Saat penyembelihan. Jadi disyaratkan harus berniat saat penyembelihan. Kalau belum dia mewakilkan. Kalau dia belum mewakilkan, belum menentukan ini membeli. Wa kadza in qala ja'altuha udhiyatan fil aslah. Dan begitu juga dia juga disyaratkan berniat kalau dia mengatakan aku jadikan ini udhiyah. Jadi kalau dia ada kambing dia bilang ini buat apa? Buat udhiyah udah cukup. Tapi kalau dia belum meniatkan maka niatnya harus saat nyembelih. Intinya niat kurban wajib dan setelah-telatnya niat adalah saat nyembelih. Kalau udah niat sebelumnya seperti saat mewakilkan, seperti saat dia menentukan hewannya, maka sudah cukup sebagai penyembelihan. Tapi dianjurkan tetap berniat saat potong leher. Wa in wakkala bidzabhi nawa inda i'ta'il wakili aw dzabhi. Nah, kalau dia mewakilkan, maka dia boleh berniat kapan? Tolong dong potongin saat menyerahkan, misalnya ke DKM atau ke panitia. Atau saat penyembelihan. Jadi boleh dia saat menyerahkan uang, menyerahkan kambing. Dan juga boleh kapan? Dia niatnya saat penyembelihan. Dulunya boleh. Lanjut. Walahul aklu min udhiyati tatawu'in. Wait amul aghniyai. Wa it'amul aghniyai la tamlikuhum. Oke. Wa Dan ya'kul. boleh. Kalau karena penyembelihan tadi hukumnya sunnah, ini kan sembelih sunnah. Emang ada sembelih yang wajib? Ada kurban yang wajib memang Ustaz Imam? Nazar tadi. Iya, nazar. Jadi kalau kurbannya bukan karena nazar, berarti kurban sunnah, maka dia boleh makan. Dari yang nyembeli boleh makan sendiri. Tapi kalau kurban nazar, boleh makan nggak? Tipe kurban ini boleh nggak makan dari hewan dia? Nggak boleh. Tidak. Nggak boleh. Terus juga boleh juga wait amul agniya, memberi makan orang kaya. La tamlikum, tapi nggak boleh memberi mereka kepemilikan. Apa bedanya memberi makan dengan memberi kepemilikan, Ustaz Imam? Teman-teman yang lain. Apa bedanya? Kalau orang miskin, boleh diberi makan, boleh diberi kepemilikan. Kalau orang kaya, cuma boleh diberi makan, tidak boleh diberi kepemilikan. Lantas, apa bedanya memberi makan dengan beri kepemilikan? Kalau ini mungkin kalau memberi secara tidak bisa untuk dijual gitu. Oke, mendekati. Tapi gini, sederhananya, kalau it'am itu hanya boleh matang. It'am hanya boleh apa? Matang. Kalau tamlik, memberi kepemilikan itu harus mentah. Harus apa? Harus mentah. Itu sederhana begitu. Jadi kalau ke orang miskin, maka kita berinya mentah. Tapi kalau ke orang kaya, nggak boleh ngasih mentah. Ngasihnya harus apa? Matang.
Jelas ya, karena di sini kalau dia mentah berarti kan terserah si dia mau diapain nih daging, mau dijual, mau di sate, di dendeng, di apapun, di semur, bebas. Tapi kalau udah jadi matang, maka sebenarnya cuma diberi makan, tidak beri kepemilikan. Jelas ya? Jadi kalau orang kaya itu sebenarnya dalam perspektif madzhab Syafi'i itu nggak dikasih mentah dia. Oh kaya, ngapain dia bisa beli? Dia kalau mau nyobain nih matang, silakan makan. Begitu. Lanjut, wa ya'kulu tsulusan. Ustaz Imam lagi, wa ya'kulu tsulusan. Wa ya'kulu sulusan wa fi qaulin nisfan. Oke, dan disunahkan makan si pekurban ini makan dari hewan kurbannya dia ini sepertiga. Ada pendapat Imam Syafi'i setengah disunah. Lanjut. Wal asahu. Sahu wujubu tasadduqin bi ba'dihha. Dan pendapat yang lebih benar dari pendapat ulama Syafi'i adalah dia wajib menyedekahkan sebagiannya. Jadi wajib ada sebagian dari daging hewan kurban nih yang dia sedekahkan. Berarti nggak boleh ya. Dia dosa kalau dia makan semua sendiri. Dia nyembelih kambing, kurban. Semua dia makan dagingnya. Dosa. Kenapa? Karena wajib dia ngasih walaupun sedikit. Betul dia disunahkannya sepertiga. Tapi kalau makan lebih juga boleh. Kurang juga boleh. Malah lebih afdol nanti. Tapi kalau dia makan semua, gak ada yang dibagiin, itu nggak boleh dosanya. Kurbannya sah, cuma dia dosa. Karena wajib menyedekahkan sebagian. Lanjut. Wal afdalu bi kulliha illa luqman yatabarraku bi akliha wa yatasaddaqu. Yang lebih afdol adalah dia ngasih sedekah semuanya kecuali beberapa suap saja dia mengambil berkah dengan makan. Jadi justru yang lebih afdol 99% tuh dia sedekahkan dagingnya, dia makan 1% doang, beberapa suap tetap disunahkan untuk dia makan sedikit dari hewan kurban dia. Oke, terima kasih. Ustaz Abid, silakan lanjut. Ustaz Abid. Wa yatasaddaqu. Hadir Ustaz. Ya, silakan. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa yatasaddaqu bi jildiha aw yantafi'u bi. Nah, dia boleh kulitnya gimana nih? Dia boleh sedekahkan kulit. Boleh juga dia manfaatkan kulit tadi. Jadi kulitnya boleh dipakai sama dia, boleh juga dikasih. Boleh juga dikasih. Dan dalam hal ini berarti dia kulit nggak boleh dijual. Nggak boleh dijual. Kalau dijual, duitnya balik ke dia. Maka berarti dia mengambil manfaat dari sisi penjualan. Nggak boleh. Tapi kalau dia ngasih, maka sedekah. Atau dia manfaatkan sendiri boleh. Jadi bedanya daging, intinya adalah bahwa si pekurban boleh memanfaatkan daging kurbannya, tapi tidak dalam bentuk penjualan. Karena enak kalau dia udah kurban dapat pahala gitu ya. Dia jual lagi, dia ambil dagingnya, gak dimakan tapi dijual. Dia balik modal, ngerti gak? Balik kata gitu, seolah-olah ya, andai dia laku. Semua gitu. Gitu. Nggak boleh. Dia boleh manfaatin aja. Dalam bentuk makan atau digunakan. Tapi kalau dijual, untuk dia sendiri nggak boleh. Lanjut. Waladul wajibati yudbah. Nah, sekarang kalau hewan kurban, nazar. Ini maksudnya wajibah gitu. Kalau wajibah di sini hewan kurban yang wajib. Itu hewan kurban nazar. Ternyata pas disembelih ada anaknya. Anaknya gimana? Wajib disembelih juga nggak? Jawabannya iya. Walaupun sebenarnya si penazar ini hanya menazarkan induknya yang kelihatan, tapi tetap anaknya kalau ada wajib juga diapain? Wajib juga disembelih. Oke, lanjut. Walahu aklu kullihi wa syurbu fadili labaniha. Gitu juga, dia boleh memakan seluruh anak ini karena yang dinazarkan ibunya. Boleh, dia makan seluruh anaknya. Kalau ibunya nggak boleh. Wa syurbu fadili labaniha, dan boleh juga dia meminum susu dari ibunya. Jadi kalau sederhana gini, kambing, nazar, kurban, kan nggak boleh dimakan. Oke? Oleh si pekurban. Sekarang kambing ini ternyata punya anak di dalam perutnya. Setelah disembelih ada anak. Anaknya wajib disembelih. Clear. Sekarang boleh nggak makan daging anaknya? Boleh. Terus boleh nggak minum susu ibunya? Boleh. Meskipun dia nazar. Lanjut. Kalau sunnah jelas ya. Kalau sunnah jelas. Semua ini boleh. Lanjut. Wala tadhiyata. Wala tadhiyata li raqiqin fa in dan tidak sah
Ya, fa'in adzina sayyiduhu waqa'at lahu. Dan tidak sah kurban dilakukan oleh budak. Budak nggak sah berkurban. Kalaupun tuannya mengizinkan, silakan kamu berkurban. Maka pahalanya buat siapa? Waqa'at lahu. Gimana? Pahalanya buat siapa nih? Kalau budak, kenapa nggak boleh berkurban budak? Karena budak sendiri harta. Dia nggak memiliki harta. Gimana dia berkurban? Sekarang, tuannya yang izinkan budak berkurban. Pahalanya buat siapa? Buat tuannya. Karena itu kan bukan harta dia, itu harta tuannya. Ya, jadi sebenarnya dia nggak menyembelih atas nama diri sendiri. Pahalanya buat tuannya. Cuma tetap ya pada akhirnya sih budak juga dapat pahala lumayan. Jadi motongin tuh pahalanya lumayan juga. Oke. Lanjut. Wala yudhi mukatabun bila idzn. Adapun mukatab, maka dia boleh nyembelih tapi dengan seizin tuan. Mukatab itu apa, Ustaz Abid? Budak mukatab itu apa? Apa? Siapa yang tahu? Budak mukatab itu apa? Salah satu Yang lagi nyicil dirinya, Ustaz. Yang nyicil budak yang merdeka. Budak yang sedang bikin perjanjian dengan tuannya, sudah bikin perjanjian bahwa dia akan nyicil dirinya. Jadi dia misalnya dikasih jam kerja, harus dikasih jam kerja 20 jam kamu kerja sendiri, 4 jam kamu kerja sama saya, kata tuannya. 20 jam ini kamu dapat duit buat nyicil diri kamu, ya penghasilannya. Karena kalau nggak dibagi gitu, nanti semua duit yang didapat budak, ya sebenarnya duit tuannya. Tapi kalau dibagi gini, maka jelas ada waktu duit di situ buat si budak, bukan buat milik si tuan. Nah, budak kemudian dapat duit, ngumpulin, nabung, terus nyicil dirinya. Nah, minimal 2 cicilan, kata para ulama Syafi'i. Makanya dia rata dirinya seharga 100 juta. Sebulan dia bayar 2 juta. Berarti bebas setelah berapa tahun? 50 tahun. Kelamaan. Oke. Dan dia bayar sebulan 10 juta deh. 10 juta, maka 10 tahun. Gitu. Atau tadi mungkin 50 bulan deh. Sebulan 2 juta dalam 50 bulan. 50 bulan itu berapa tahun? 2 tahun setengah. 2 tahun. Nah, bener ya? 2 tahun setengah dia bebas. Baru merdeka. Nah, selama masa mukatab nih, masa seperti ini, kalau dia nyembelih sah, tapi dengan syarat seizin tuannya. Kalau nggak seizin tuannya nggak sah. Wala yudhi mukatabun bila iznin. Lanjut. Wala tadhiyata 'anil ghairi bi ghairi idzni. Dan tidak sah juga nyembelih kurban atas nama orang lain tanpa seizin orang lain tersebut. Nggak sah. Jadi saya Ustaz Abid menyembelih buat Kang Nafis. Nyembelih, tapi diam-diam aja, nggak lapor-lapor. Nggak sah tuh, malah sayang. Atau nelpon, Kang Nafis, besok saya nyembelih atas nama kamu ya. Kang Nafis bilang, enggak mau, nggak saya izinin. Sah nggak nih? Nggak sah juga. Nah, jadi harus izin. Oke. Lanjut. Wala an maitin in lam yusi biha. Dan juga tidak sah kalau nyembelih atas nama orang yang telah meninggal. Kalau orang telah meninggal, dulunya nggak pernah berwasiat untuk disembelihkan. Dalam madzhab Syafi'i hal ini tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Sebelum ditutup, saya punya pertanyaan. Tadi dikatakan kambing buat satu orang. Oke. Sekarang bagaimana dengan konsep madzhab Syafi'i bahwa kurban ini sunnah kifayah? Sunnah kifayah di mana kifayahannya ini terkait dengan satu keluarga. Kalau satu keluarga sudah ada yang berkurban, maka yang lain tidak lagi dituntut sunnah. Pertanyaannya, apa ini berarti satu kambing bisa untuk lebih dari satu orang? Tidak, Ustaz. Enggak, jadi beda ya. Jadi jangan samakan madzhab Syafi'i dengan pendapat ulama lainnya. Kalau madzhab Syafi'i satu kambing satu orang. Cuma kalau dalam satu keluarga sudah ada yang kurban, maka kesunahannya sudah tidak lagi dituntut ke anggota keluarga lain. Kesunahannya aja. Jadi seolah-olah sunnah ini sudah terwakili oleh anggota keluarga tersebut. Tapi tetap kurbannya itu atas nama dia. Cuma kesunahannya sudah tergugurkan. Justru dianjurkan banget anggota keluarga lain kurban juga, karena kesunahannya saja sudah tergugurkan, tapi tetap kalau mau dapat pahala, maka mesti apa? Dia juga berkurban anggota keluarga lain. Demikian agar clear, tidak lagi disalahpahami. Wallahu a'lam bishawab. Kita buka pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kita lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dari saudara Rehan. Aku menjual kulit hewan kurban, lalu hasil jualannya dibagikan panitia kurban sebagai upah. Nggak boleh. Harusnya
untuk upah panitia kurban dari pekurban. Jadi dia ngasih kambing dan ngasih juga duit buat jasa pemotongan. Harusnya begitu. Jangan kayak gitu. Kang Nafis bertanya, kalau hewannya terluka yang membuat keluar darah di bagian badan, misal kena pagar tajam pas akan disembelih, apa masih satu cacat? Ya, sebenarnya dilihat ya nanti pada prakteknya. Cuma kalau dilihat kayak gini ceritanya aja, maka ya sudah. Itu masih sah kalau sesuai cerita. Dari Bang Jabat, jika diberikan kupon daging kurban oleh panitia kurban dari tetangga, apa kita boleh ambil daging kurban tersebut sehingga kita terhitung memiliki, sedangkan kita mampu membeli daging mentah? Kaya di sini kaya yang sifatnya dia memiliki kewajiban zakat. Jadi kalau belum wajib zakat masih boleh. Kalau wajib zakat nggak boleh kita ngambil kembali. Udah biarin kuponnya, kasih orang. Wallahu a'lam, ini barangkali mesti kita bahas sudah 20:32. Terima kasih atas perhatian dan kehadiran teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Dan wallahu a'lam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.